warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 25302111046. Saya Novita Risnawati dengan NIM 042. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke Museum Kota Cirebonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami berada di Keraton Cirebonan bersama Bapak Yanto, pemandu wisata Keraton Cirebonan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keraton Cirebonan. Ada yang Bapak kapan Keraton Cirebonan ini didirikan dan oleh siapa? dan awal dari Cirebon itu sebelum adanya Keraton Cirebon, di Cirebon ada keraton kecil namanya Keraton Pakuwati. Pakuwati dipimpin oleh bukan Keraton Cirebonan. Pakuwati dipimpin oleh Raden Kian Santang. Petilasannya ada di belakang Keraton Kasepuhan. Sunan Gunung Jati sama ibunya Rara Santa dulu tinggalnya di Mesir. Setelah dewasa, beliau hijrah ke Cirebon, cari pamannya namanya Raden Kian Santang. Akhirnya ketemu sama Raden Kian Santang. Oleh Raden Kian Santang, Sunan Gunung Jati suruh mimpin keratonnya. Yang tadinya keraton kecil dipimpin oleh Sunan Gunung Jati jadi besar, Keraton Cirebon. Beberapa tahun kemudian baru pecah lagi. Anak yang pertama bikin keraton namanya Keraton Kasepuhan. Kedua Kanoman, karena adiknya lebih muda berarti Anom, Kanoman. Nah, pada waktu Raja Kanoman yang keempat, beliau berontak sama Belanda. Nggak mau ikuti aturan Belanda oleh Belanda. Raja Kanoman keempat diasingkan di Pulau Ambon. Beberapa tahun kemudian rakyat Cirebon perang lagi sama Belanda, minta supaya Raja Kanoman dikembalikan lagi ke Cirebon. Akhirnya Belanda kalah, pulanglah Raja Kanoman keempat ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon, sebetulnya Raja Kanoman keempat tinggalnya di Kanoman. Berhubung selama di pengasingan, Kanomannya dipimpin oleh adiknya Raja Kanoman kelima. Nah, terus beliau mengalah, biar Kanoman diteruskan oleh adiknya, baru minta bikin baru di sini tahun 1808. Namanya Muhammad Khairuddin Amirul Mukminin. Berarti didirikan tahun 1808 oleh Raja Kanoman keempat. Ya. Nah, sebelum bangunan ini jadi, Raja Kanoman keempat tinggalnya di Gua Sunyaragi. Nah, ada salah satu gua yang dulu khusus buat pertapaannya Sunan Gunung Jati. Beliau kalau mau ke Mekah masuk ke gua bismillah langsung ke Mekah. Sampai sekarang gua itu nggak boleh dimasukin sama orang lain, nggak boleh dimasukin ya. Nah, itu setelah ini jadi, Raja Kanoman keempat tinggalnya di sini tahun 1808. Terus bedanya Kasepuhan Kanoman itu, Kasepuhan luasnya hampir 25 hektar, Kanoman 15 hektar, ini paling kecil 2,5 hektar. Rajanya Kasepuhan sudah generasi ke-15, Kanoman ke-12, ini generasi yang ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Bedanya Kesepuhan Kanoman itu museumnya ada di dalam keraton, pengunjung nggak bisa masuk ke dalam keraton. Kalau ke Cirebonan, museumnya ada di dalam, pengunjung boleh masuk ke dalam keraton. Nah, ini dulu bangunan itu buat tunggu tamu kalau mau menghadap ke Sultan, yang itu buat laki-laki, yang sebelah sini buat perempuan. Namanya apa sih, Pak? Perempuan. Yang sebelah sana buat laki-laki.
Terus yuk ke dalam neng. Ini pintu ini dibuka khusus kalau acara-acara besar, satu Muharram apa ini baru dibuka. Kalau hari-hari biasa pintu ya. Bangunan itu biasa dipakai buat acara-acara adat, namanya Gedung Prabayaksa. Satu Suro Sapar Mulut tempatnya di Prabayaksa. Dipakai buat acara adat mudun lemah. Bayi belajar jalan di usia 7 bulan. Nanti bayi dimasukin di dalam isi beberapa mainan, ada buku, ada segala macam. Dia ngambil buku kelak dari orang tua. Nah, misalnya Sultan yang sekarang Sultan ke-9 Pangeran Abdul Ghani Nataliningrat. Ini Sultan ke-8 Muhammad Amir. Nah ini kalau Sultan itu turun temurun kan. Nih padahal Pak Keraton Kecebonan sempat kosong 3 tahun karena Sultan ke-8 wafat tahun 94. Ini dinobatkan tahun 97. Nah karena Sultan ke-8 punya anak 6. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, ketiga laki-laki. Dia nggak mau jadi sultan karena beliau sudah bekerja di balai kota, dia menolak. Nah itu musyawarah dari pemilik Keraton Kecebonan dengan Kanoman, terpilih anak nomor 5 Abdul Ghani Nataliningrat. Keenamnya laki-laki sama. Kalau ini sekarang sudah punya anak 3, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, ketiga laki-laki. Berarti besok generasi yang terusnya. Yuk betul. Assalamualaikum. Nah ini baju pengantin ada kelapon. Kalau anaknya Sultan menikah, motif bajunya seperti ini. Yang ini buat laki-laki, yang sebelah sini buat perempuan. Ini keluarga Sultan yang sekarang. Nah itu bendera Cirebon pertama nih, yang diambil sama Belanda. Yang di atas itu replikanya, namanya bendera Cabang. Ya, nah setelah berdirinya Keraton Kecebonan, Belanda memberikan cindramata kepada Raja Kanoman keempat. Berupa ini pedang lapis emas. Dan jadi itu cendramata Bapak? Cendramata. Setelah ini yang berdiri, Belanda menyerahkan kenang-kenangan kepada Raja Kanoman keempat berupa pedang lapis emas yang sebelah sana dari Pajajaran. Ini gamelan. Dulu gamelan ini mitosnya buat minta hujan. Usianya sudah 400 tahun lebih. Ini karomahnya masih ada. Setiap satu suro
gamelan ini dicuci. Setelah dicuci, dimainkan oleh Nayaga. Suasananya langsung mendung gelap. Berarti kan karamannya masih ada. Apalagi ada acara ritual, terus dibunyikannya dengan nada-nada Mindramuja. Ini kotak wayang kulit, di dalamnya ada wayang kulit, dan setiap Jumat Kliwon wayang kulitnya dijemur atau diisis bahasa Jawanya. Dan satu suro ada pagelaran wayang kulit di depan. Di yang tempat tadi. Di Prabayaksa tadi. Nah ini alat dapurnya namanya pipisan. Masih dipakai kalau acara muludan ini dibahas. Buat jamu, digiling. Ini baju sultan keempat sampai sultan ke-8. Ini kebayanya permaisuri. Nah itu ada dispenser zaman dulu. Yuk. Ini dispenser zaman dulu. Ini hadiah dari Inggris. Ini dari Arab. Ini dari Cina. Kalau koin biasa setiap tahunnya menjelang muludan di bulan Capar atau Rebo Wakasan. Rebo terakhir di bulan Capar, 3 keraton mengadakan sedekah apem sama sawah. Doanya doa kolak-kolak. Nah itu Al-Quran tulis tangan. Ini usianya hampir 200 tahun lebih. Ini sang sekerta. Oh yang ini ya Bapak? Iya, sang sekerta atau Jawa kuno. Yang itu pegon. Ya, naya. Pegon tulisannya Arab tapi dibaca Jawa. Yang itu usianya hampir 300 tahun. Yang ini Bapak? Iya. Hampir 300 tahun. Bahkan udah pada rusak. Itu udah pada lama banget ya Bapak? Iya. Ini acara saparan, bagi-bagi apem. Setelah bagi apem, terus sawer. Di dalam sih istilahnya apa ya? Souvenir atau cindera mata. Barangkali lihat sudah. Boleh Pak. Ini nih gelang. Ini kerajinan punya permaisuri. Ini gelang kalau kerajinan aneh semua. Oh jadi gelang ini tuh Dijual souvenir. Nah, ini cincin titanium. Semua dijual. Ini buat kotak perhiasan. Ini ada ini lilin aromaterapi dijual sama. Sama buatan ibu sih. Ini gelas dari mutiara. Kalau itu untuk batik. Batik sama dijual. Tentang ini meja mandul batik tulis nih. Itu bikin sendiri atau Ada orang rajinnya ada.
Itu tas juga. Sama. Tongklak. Ada sel. Macam-macam. Tas. Ini juga dijual barangkali barangkali pengunjung minat apa tuh dijual ini buat anak-anak pelangkon kecil yang dewasa ini ukurannya gede. Kayak tombak apa itu selalu dicuci. Ya, ini koleksi cangkir kayak dari Cina. Ini usus ayam yang di belakang. Usus ayam ditemukan di makamnya Sunan Gunung Jati. Lagi beres-beres makam, ditemukanlah usus. Itu usianya sekarang hampir 150 tahun. Udah tua banget berarti ya Pak? Iya. Itu kan mungkin makamnya aulia, auranya kan mungkin nggak bisa sampai hancur. Mungkin kalau makam biasa sih udah hancur. Ini sama batik kuno, ini hampir 80 tahun lebih. Kalau ini buat acara muludan, tempat lilin buat iring-iringan panjang jimat. Nah, kalau di Kecebonan yang dikeramatkan itu piring. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal piring ada 7. Piring itu pagi dicuci jam 9 pagi, dipakai buat nanti malam buat tempat nasi jimat. Nasi jimat itu butiran padi atau beras yang masih utuh, yang milah-milah. Berasnya itu namanya perawan suntik, perempuan yang nggak mau nikah sampai tua. Sini biasa kebanyakannya yang ada di Kanoman, perawan suntik itu. Berasnya dipilah, cari yang masih utuh, yang pecah disingkirkan. Rampasan dari prajurit Belanda. Setelah perang yang kedua minta Raja Kanoman dikembalikan lagi, Belanda kalah. Nah ini rampasannya. Nah ini silsilahnya dari 3 keraton awal dari Sunan Gunung Jati. Ini Kasepuhan, ini Kanoman. Yang keempat ini yang berontak Belanda. Bukan berontak Belanda sih, provokator, karena politik jual belinya. Kalau Raja Kanoman keempat secara Islam yang nggak mau punya besar. Kalau Belanda kan kira ini nantinya provokator. Belanda kan kayak punya lebih besar. Kirain provokator langsung diasingkan di Pulau Ambon. Pulang lagi bikin keraton kecil. Sampai sekarang Gunung Jati urutan yang ke-19. Ini ukiran dari Macan Ali yang depan bendera. Oh iya. Ali Muhammad Rasulullah.
Kalau ini buat menyambut tamu. Kalau ada tamu, nah disambut dengan tari-tarian. Kalau ini sifatnya gerakan tarinya kayak bayi baru lahir, terlalu lambat. Kalau ini gerak tarinya terlalu agresif, jadi kayak orang jahat. Berarti punya makna tersendiri. Punya makna sendiri-sendiri. Kayak bayi lahir, dewasa, gerak tarinya ini temenggung. Ya. Hanya segini, kapan kecil bonansi paling kecil, beda dengan keseluruhan tanaman. Kalau rencananya singa borong. Ini juga tahun 97 baru pas Sultan Jati ini udah jadi. Mau foto di samping. Oh, di sini juga selain ada kayak kafe, ada foto booth tuh, Pak. Ini buat Gen Z banget, teman-teman. Ternyata teman-teman, tadi di dalam itu ada kayak coffee shop, dan itu bukanya setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 4, jam berapa? Jam 4 sampai jam 10 malam. Terus tadi juga ada foto booth-nya, teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya lagi kesini terus pengen foto-foto, itu ada foto booth-nya disediain dari sini, teman-teman. Tadi juga ada coffee shop, lucu banget teman-teman, apalagi Sabtu Minggu. Mampir. Ini sih baru tahun 2020. Yang sering dipakai ya, Pak? Yang sering buat latihan apa ya? Karena tidak keramas. Kalau usianya sudah ratusan tahun. Iya. Ya, ini lebih sering buat latihan.